Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwayan Rifa Ramadhani dengan NPM 2022 435050 akan menjelaskan tentang aplikasi kelompok satu. Sebelum teman-teman saya yang lain menjelaskan per menu, saya akan menjelaskan flow code, code khusus, dan juga beberapa menu yang mungkin belum dijelaskan, sekaligus juga menjelaskan menu secara komprehensif atau secara keseluruhan dengan ringkas ya. Cara misalnya kayak contohnya hubungan antar menu itu seperti apa, apakah ini ada hubungannya dengan satu menu ini dengan menu yang itu ada hubungannya atau enggak, dan seterusnya. Yang pertama itu saya akan menjelaskan code khusus dulu, yaitu yang pertama ada yang namanya leveling login. Jadi leveling login itu di sini saya atur di menu utama ya, di menu utama.java itu diaturnya di sini. Jadi kalau di sini ketika ada yang login, saya cek dulu nih di sini apakah dia itu levelnya employee atau bukan. Kalau employee dia hanya bisa mengakses menu-menu yang di sini kayak dashboard, attendance, overtime, resign, sama local. Dashboard itu ya cuma laporan counting aja, counting data, ada tiga counting lah. Terus menu attendance itu ya untuk kehadiran, untuk absensi, manual absensi dari aplikasi, dan juga report absensinya. Terus juga bukan reportnya, sorry, tapi data tablenya. Ada overtime juga sama kayak attendance. Maksudnya gimana ya, sama konteks ya, untuk pengajuan lembur. Terus juga data table lembur. Menu resign ya untuk pengajuan resign, logout ya untuk logout. Nah, kalau misalnya level name-nya bukan employee, maka dia memunculkan semua menu yang ada di aplikasi ini di sini gitu. Nah, yang kedua itu format rupiah atau format uang Indonesia gitu, IDR. Nah, itu ada di mana? Itu ada di basic salary sebentar. Nah, ada di sini. Nah, jadi ketika di sini ada data yang memang harus ada format uang atau format mata uang, dia langsung lempar ke function format rupiah. Jadi ketika di looping kan di sini mendapat data dari database, langsung di looping untuk ditampilin di tabelnya. Baru di looping dulu, di masukin ke function ini dulu, baru nanti dikeluarin lah formatnya rupiah. Begitu juga dengan employee salary. Ini di sini. Nih, ini sama. Nah, satu lagi untuk get nama bulan ya. Jadi sama kayak modalnya, sama kayak format rupiah, cuma bedanya kalau mau name atau mengambil atau ngeprint nama bulan ini itu nggak ngeluarin format rupiah dan segala macam, tapi dia ngeluarin nama bulan sesuai dengan angka yang didapat dari database kayak gitu. Nah, lanjut sekarang untuk apa namanya, untuk ngejalanin aplikasinya. Oke, di sini saya coba menggunakan role yang bukan employee gitu. Nah, kalau bukan employee ya ini akan muncul semua. Nah, penghitungan ini tuh sebenarnya dashboard itu sebenarnya cuma buat penghitungan. Pegawai aktif itu ya pegawai yang masih tercantum namanya di PT itulah. Pegawai berhenti ya pegawai yang udah resign, pegawai masuk ya total orang yang absen masuk gitu. Udah berapa sampai hari ini kayak gitu. Nah, di master di sini ada 5 menu ya, karyawan, level, departemen, gaji pokok, sama batas kehadiran. Untuk level dan departemen itu berhubungan sama karyawan. Jadi semisal kalau misalnya kita mau tambah karyawan, ya kita harus input juga departemen sama levelnya. Dan di sini dipakainya itu apa namanya, menggunakan select option ya. Kalau di HTML namanya select option, cuma kalau di sini namanya combo box gitu. Nah, di apartemen diambil dari departemen, lalu level diambil dari level kayak gitu. Lanjut untuk gaji pokok. Nah, gaji pokok di sini ya gaji dasar dari orang-orang atau karyawan yang ada di PT itu sebelum
dipotong atau ditambahin dari overtime ataupun dari keterlambatan. Kalau dia ada overtime atau ada lembur, dia bakal nambah gajinya. Tapi kalau semisal dia kurang, kalau dia terlambat berapa menit gitu ya, dia akan ada pengurangan. Rumusnya itu gaji gaji ini nih, gaji yang di sini gaji utama karyawan ditambah gaji overtime dikali jam overtime dikali durasi overtime dikali 5.000 dikurang jumlah menit keterlambatan dalam 1 bulan dikurang 5.000 gitu. Untuk batas kehadiran ini sebenarnya batas kehadiran per departemen. Jadi misalnya batas awal jam masuknya jam 9 ya, berarti dia harus absen di bawah jam 9 atau sampai jam 9. Itu baru dihitung tepat waktu. Kalau misalnya dia lebih dari jam 9 sampai 9.30 ya dia dianggapnya telat. Tapi kalau di atas jam 9.30 dianggapnya nggak hadir. Kayak gitu. Lanjut untuk kalau lembur ya tadi yang dibilang, lembur ya untuk lembur gitu. Maksudnya ya untuk pengajuan lembur, apakah karyawan ini lembur karena apa dan segala macam. Di sini ada nama karyawan, alasannya apa, mulai lembur jam berapa dan selesai lembur jam berapa. Nah, di sini juga udah jadi ini. Semisal lemburnya itu di bawah di bawah jam pulang, misal kayak jam 6 bukan jangan jam 6, misalnya jam 4 PM mulainya sampai jam 5 PM tas. Nah, dia nggak akan bisa karena waktu on itu jam 5.30, berarti kita 5.30. Nah, ketika ini sudah memenuhi misalkan jam 5.30 tapi kita cuma setengah jam, itu juga nggak akan bisa. Kenapa? Ya karena minimal durasi lemburnya 1 jam. Kalau di bawah 1 jam ya nggak bisa. Kayak gitu. Asal dari 1 jam udah gampang. Sebentar. Udah gampang, tinggal simpan, selesai. Udah, that's it gitu. Nah, untuk lembur, untuk kajian per bulan ya ini tinggal kita generate aja nih. Kita generate dari sini gitu. Misalkan kita mau bulan apa, saya mau bulan Mei. Bulan Mei di sini tanggal 1 misal, simpan. Nah, ketika masuk ya udah, ini ada hitungannya nih. Gaji bonus lemburan ini saya dapat 600.000 misalnya. Potongan keterlambatan tuh nggak ada gitu kan. Gaji bulan ini ya, ini ada tambahan 15.600.000 gitu misal. Kalau buat bulan lain gimana? Ya simpel, tinggal pilih bulan lain. Misalnya ini Mei, ini Juni gitu, tanggal 1 dia kan generate bulan Juni itu. Oke, lanjut. Untuk karyawan berhenti ya sebenarnya sederhana. Ini buat pengajuan berhenti. Misal saya ngajuin untuk diri saya sendiri gitu. Misal alasan mundurnya karena sudah mendapatkan pekerjaan yang baru gitu. Simpan. Nah, nanti datanya di master bakal hilang nih, gak ada tuh. Nah, ada di dashboard juga KB datanya berhenti 1 yang masih aktif 29. Dan di karyawan hadir ya nggak ada di sini namanya gitu. Seperti itu. Nah, tinggal satu menu lagi yaitu report. Ya, report ini saya menggunakan Jasper Report ya, untuk ngeprintnya. Contohnya untuk kehadiran ya, data kehadiran yang tadi bakal keprint di sini atau bakal muncul gitu. Nah, kayak gini bentuknya. Terus juga untuk gaji ya seperti ini. Lalu untuk lembur seperti ini. Dan juga untuk satu lagi untuk keterlambatan, karena tadi nggak ada terlambat jadi kayak gini bentuk kosong seperti itu. Ya logout ya buat logout gitu. Nah, untuk logout misalkan kita mau login lagi menggunakan yang employee gitu, bentar saya juga lupa employee itu pakai npm berapa. Saya coba cek dulu sebentar. Saya close dulu. Saya lupa data untuk nick yang
apa namanya, nick yang levelnya employee. Oke, coba cek dulu sebentar. Level name nih, salah ini. Coba kopas dulu, kita rerun aja. Oke. Oh nggak bisa ya, berarti 2022 43 5057. Nah kalau dia employee ya kayak gini tampilannya, cuma segini doang, seperti itu. Mungkin itu aja dari saya, dan kalau untuk menu selanjutnya akan dilanjutkan sama teman-teman saya di satu kelompok, di kelompok 1 gitu. Terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samuel Muzakir Hidayat. Saya dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang eh, pendataan gaji karyawan. NPM saya 2022 0004 Hari ini saya akan menjelaskan tentang menu dashboard, yang dimana menu dashboard ini memiliki 3 perhitungan, yaitu pegawai aktif yang diambil dari data pegawai yang tadi ya, master itu, yang is delete-nya sama dengan 0. Yang kedua adalah pegawai berhenti, diambil dari data pegawai yang is delete-nya sama dengan 1. Ketiga yaitu pegawai masuk, diambil dari data kehadiran. Jadi pegawai aktif itu bisa diambil dari pegawai data yang dimasukkan dari master tersebut tadi. Sedangkan pegawai berhenti itu diambil dari pegawai yang sudah dihapus dari master tadi. Dan sedangkan pegawai yang masuk itu diambil data kehadiran ketika sudah memasuki master tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Maulana, NPM 2022 4351103. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang aplikasi penggajian karyawan. Saya akan menjelaskan di master. Menu yang ada di dalam master itu ada karyawan, level, departemen, gaji pokok, dan batas kehadiran. Untuk karyawan saya akan menambahkan data karyawan. Saya akan mencoba menambahkan data karyawan di sini. Misalkan nick saya 317567456. Nama karyawan misalkan di sini Muhammad. Departemen Teknologi Informasi, levelnya employee. Nah, untuk pasportnya untuk paspor ini tuh untuk login aplikasi pertama kali dijalankan atau pertama kali login. Untuk paspor loginnya ini misalkan 123456. Nomor telepon misalkan 0878965657 58. Alamat misalkan di sini Tangerang. Saya simpan, data berhasil ditambahkan, oke. Nah, untuk level di sini saya bisa menambahkan data level ya. Misalkan saya ingin menambahkan nama levelnya itu misalkan di sini office boy. Simpan. Oke, ya berhasil disimpan ya, level name-nya itu office boy. Atau level name-nya itu misalkan di sini manager atau direktur lah. Direktur. Oke, simpan. Nah, ini office boy-nya kan karena salah office boy itu bukan level name-nya ya. Oke, data berhasil disimpan. Untuk nama departemen ini saya bisa menambahkan nama departemen. Misalkan saya ingin menambahkan nama departemennya itu departemen IT. Simpan. Oke, data berhasil ditambahkan. Untuk gaji pokok
Nah, untuk gaji pokok ini misalkan saya ingin menambahkan data gaji karyawan itu, misalkan di sini 8 juta ya. 1 2 3 4 5 6. Nah, nama karyawan. Nah, di sini saya bisa menambahkan gaji pokok untuk karyawan. Misalkan di sini saya ingin gaji pokoknya itu Muhammad. Gaji pokok 8 juta itu untuk Muhammad. Nama karyawannya itu Muhammad. Oke, di sini simpan, data berhasil ditambahkan. Nah, untuk batas kehadiran tadi saya ingin menambahkan di sini. Tambah data batas absensi. Saya bisa untuk di tambah data batas absensi ini misalkan untuk di teknologi, untuk di departemen IT misalkan. Nah, di sini masuknya itu waktu mulai jam absensinya itu misalkan di sini jam 8. Nah, batas tepat waktu itu misalkan di sini jam 8.30, dan waktu akhir jam absensi itu misalkan saya ingin jam 9 AM. Simpan. Oke, data berhasil disimpan. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larasati Dinda Desviana. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem penggajian karyawan, tentang karyawan lembur. Karyawan lembur itu berfungsi untuk mendata lembur dan melakukan pengajuan lembur pada hari itu. Jika mendaftarkan lembur dengan start time di bawah jam end time dengan attendance name out, maka tidak masuk datanya. Ini contoh karyawan lembur. Kita mau menambahkan nama karyawan, bisa dipilih. Misal atas nama Dinda, jam mulainya jam 1 PM, jam setengah 2 PM misal, jam 2, jam selesainya misal jam 3 PM. Alasannya ada tambahan job desk, dan ini langsung kita simpan datanya. Data berhasil ditambahkan, nanti langsung ada di bawah sini. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Arda Saputra, NPM 2022-435-00057, ingin menjelaskan tentang karyawan berhenti atau resign. Jadi kalau misalkan di sini tinggal diklik aja tuh siapa yang misalkan mau resignnya, nanti di sini diklik misalkan Wayan, alasan mengundurkan dirinya itu keluar negeri. Nanti diklik simpan, data berhasil disimpan. Nah, data karyawan ini diambil dari master karyawan. Jadi di karyawan berhenti ini ada karyawan kenapa yang harus pergi ke luar negerinya. Nanti di sini diklik tinggal dihapus, data akan dihapus. Udah cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.